Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus mengikut-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau lebih lagi nyatakan semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepaskan, ku lepas semua
anugerah-Mu yang terus melingkupi setiap kami, yang terus memelihara setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua merupakan kehendak Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman yang disampaikan boleh berasal daripada-Mu saja. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sehat secara rohani. Nah saudara-saudara, beberapa bulan terakhir ini atau mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada istilah baru atau tren yang mungkin kita pernah dengar adalah goes sepeda. Bahkan mungkin hanya bukan goes sepeda, banyak orang terjun dalam dunia olahraga. Mungkin yang udah lama gak pernah olahraga, dengan kondisi seperti ini banyak orang mulai berolahraga. Yang dulunya gak pernah bersepeda-sepedahan, terus dengan lihat teman-teman punya tren sepeda, ikut beli sepeda baru, belajar naik sepeda baru, atau ikut dengan komunitas-komunitas sepeda yang lain. Bahkan Bapak dan Ibu, saudara-saudara, banyak orang ketika waktu satu kali saya buka sosial media ada teman ikutan berolahraga mungkin dengan fitness di rumahnya, atau mungkin nari aerobik di rumahnya, lari di rumahnya, di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemik yang ada ketika kita di stay at home, bekerja di rumah waktu itu, terus melakukan studi di rumah dan lain sebagainya. Banyak olahraga yang kita kerjakan karena untuk menambah daya tahan tubuh ataupun imun ketika dengar berita itu. Artinya gimana saudara? Berapa banyak daripada orang di dunia ini, banyak orang ternyata peduli dengan kesehatan jasmani. Mereka bela-belain berolahraga yang dulunya nggak pernah olahraga tapi mau berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani. Namun saudara, ada hal yang lebih penting yang perlu kita jaga, yaitu adalah kesehatan rohani. Saya percaya walaupun keadaan fisik kita bisa seperti ini, itu karena harusnya berasal daripada internalnya saudara. Ketika rohaninya sehat, otomatis tubuhnya pun, jasmaninya pun akan selalu sehat. Memang banyak orang yang tubuhnya sehat belum tentu rohaninya sehat. Tapi saya percaya ketika rohaninya sehat, seluruh tubuh juga akan selalu sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Makanya itu penting kita belajar bagaimana sehat secara rohani saudara. Nah, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan demikian. 3 Yohanes 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan bahwa saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi saya katakan Bapak dan Ibu, ini merupakan ayat di mana Yohanes menuliskan kepada salah satu rekan pelayanannya, itulah Gaius. Di situ katakan, saudaraku yang kekasih, ini doa. Saya berdoa juga untuk setiap daripada kita di hari ini, pagi hari ini dimanapun saudara berada. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bukan sehat secara jasmani saja. Saya berdoa setiap dari kita dalam keadaan sehat-sehat secara rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, surat ini dituliskan oleh seorang rasul atau seorang bernama Yohanes yang menyebutkan dirinya adalah seorang penatua yang ditunjukkan kepada seorang rekan pelayanannya, itu adalah Gaius, di mana Gaius ini adalah orang yang percaya, yang setia. Bahkan di salah satu gereja di daerah Asia Kecil waktu itu. Ini sengaja dituliskan untuk memuji Gaius sendiri. Kenapa saudara? Karena dari kesetiaannya dia menyediakan tumpangan, bahkan bantuan bagi para pengerja yang dikirimkan oleh Yohanes ketika kabar baik. Dia menyuruh orang-orang untuk memberitakan kabar baik di situ, dia menjemput dengan baik. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yohanes mengatakan demikian, dia berharap kondisi Gaius bukan hanya sehat secara wahalafiat, tapi dia juga melihat kondisinya itu sehat
rohani. Makanya kita belajar bagaimana penting untuk kita mempunyai kesehatan secara rohani. Kita melihat bagaimana Yohanes mengajak atau berharap kepada rekan pelayanannya untuk selalu sehat secara jasmani maupun rohani. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menguji atau melihat kondisi kita hari-hari ini, apakah kita sudah sehat rohani atau belum? Nah, saudara, ada 5 hal yang perlu kita lihat bagaimana kita ini menguji kesehatan rohani kita. Yang pertama, saudara, apakah kita ini haus akan Allah? Ketika kita ingin melihat kita ini secara utuh apakah sehat rohani atau tidak, yang pertama adalah apakah kita haus akan Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda seseorang memiliki kesehatan secara rohani ia adalah kehausan akan Allah. Artinya gimana saudara? Dia selalu ingin mencari kehadiran Allah. Seperti orang yang haus, dia selalu membutuhkan air. Orang yang haus akan Allah juga selalu ingin mencari Allah, saudara. Maksudnya Allah ini menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Contoh, saudara, ketika kita mau memulai aktivitas di pagi hari, orang-orang yang sehat rohani dia akan selalu mencari Allah, berdoa terlebih dahulu kepada Allah untuk mengawali harinya, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Ketika hari sudah berakhir, pada malam hari dia bertemu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan kembali, Bapak dan Ibu. Nah, bahkan contoh yang lain, ketika seseorang dia haus akan Allah, butuh kehadiran Allah, adalah seorang yang ketika dia mengambil keputusan, dia meminta petunjuk daripada Allah, menjadikan Allah sebagai prioritas. Sebagaimana orang membutuhkan air, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sehat secara rohani, pasti namanya membutuhkan sosok daripada Allah. Hanya Allah yang mampu memuaskan kehidupannya kita. Orang yang haus hanya bisa dipuaskan dengan air, demikian juga orang-orang percaya ketika sehat rohani, hanya Tuhan yang mampu mengisi kekosongan jiwa, saudara. Makanya perlu disadari bahwa ada satu jiwa di mana diri kita, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu dan jiwa itu dipenuhi oleh cuma satu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, yang kedua, bagaimana kita mengecek apakah kita ini sudah sehat rohani apa belum? Apakah hidup kita ini sudah dipandu oleh firman Tuhan atau belum? Ini cara kedua gimana kita mengecek apakah kita ini sudah sehat rohani apa belum. Nah, di dalam kehidupan ini, manusia umumnya mempunyai 2 panduan untuk menjalani kehidupan, yaitu adalah filsafat dunia maupun firman Tuhan. Ketika seseorang dipandu dengan filsafat dunia, pandangan hidup seseorang itu berasal dari hikmatnya manusia. Dia belajar dari pengalamannya manusia, pengetahuan manusia. Misalnya, oh ini mah harusnya hidup saya dipandu untuk saya, itu adalah filsafat dunia, saudara. Bahkan kalau filsafat dunia mengajarkan ya harus pelit dong dan lain sebagainya. Kalau ditampar pipi kiri ya tampar lagi dong pipi kiri orang tersebut. Nah, itu adalah filsafat dunia mengajarkan. Padahal kalau orang yang sehat rohani itu dipandu oleh firman Tuhan. Orang yang rohaninya menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidupnya, sekalipun nampaknya sulit dilakukan, saudara, tapi mereka tetap melakukannya. Misalnya ditampar pipi kiri, dikasihnya ya pipi kanan. Lebih senang lagi memberi daripada menerima. Itu adalah panduan daripada firman Tuhan. Tetap mau mengampuni meskipun tetap disakiti. Itu yang dipandu daripada firman Tuhan. Seseorang yang sehat rohani pasti dipandu oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, seseorang mempunyai sehat rohani adalah bagaimana apakah kita ini mengasihi orang lain. Makanya di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara, umumnya orang yang sehat secara rohani mampu mengasihi orang lain dengan leluasa. Siapakah orang yang harus kita kasihi? Yang pertama adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang mereka justru mengasihi kita. Ya, kita harus mengasihi terlebih dahulu orang-orang yang dekat seperti
tersebut. Entah itu keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, teman-teman kita yang peduli sama kita, kita harus mengasihi. Kenapa? Karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita perlu mengasihi mereka walaupun keadaan apapun, saudara. Lalu yang kedua, bagaimana seseorang mempunyai kesehatan rohani yang baik? Dia selalu mengasihi orang lain kepada orang-orang yang sulit sekalipun, saudara. Ya, tapi kita juga sebenarnya sebagai orang-orang percaya memang harus berani untuk mengasihi sesama kita yang memiliki kepribadian yang tanda kutip adalah sulit, saudara. Yaitu mereka yang suka menjadikan biang onar di dalam lingkungan kita, mungkin di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, dimanapun kita bertemu dengan orang-orang yang sulit seperti itu, bahkan selalu membuat rusuh, suka bergosip, bahkan mereka yang memusuhi kita, itu pun kita harus mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada setiap daripada kita. Dia mengajarkan untuk mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Ketika ia digantung di kayu salib, Tuhan Yesus mengajarkan untuk selalu mengasihi. Demikian juga orang-orang yang punya rohaninya sehat. Nah, saudara, yang keempat, apakah kita sebagai orang-orang yang rohani sehat? Diceknya dengan bagaimana? Apakah kita punya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain? William Barclay itu mengatakan bahwa kekristenan itu identik dengan kepedulian terhadap sesama, saudara. Nah, bagaimana caranya kita peduli kepada melihat kebutuhan orang lain? Yaitu lewat memperhatikan mereka yang kekurangan, seperti janda-janda, yatim piatu, orang-orang jompo dan lain sebagainya yang mempunyai kebutuhan. Teman-teman kita, itu kan kadang kita itu namanya merasa kebutuhan. Nah, saudara, yang terus kita perlu bagaimana melihat kebutuhan peduli dengan orang lain adalah lewat sarana kesehatan. Mungkin kita menolong mereka lagi sakit, ngasih obatnya dan lain sebagainya, membuat sebuah rumah sakit, membuat sebuah klinik dan lain sebagainya, saudara. Ataupun yang membantu daripada kepedulian terhadap sesama. Bahkan lewat pendidikan dengan memberikan pendidikan kepada mereka, mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada rekan-rekan sepelayanan dan lain sebagainya, mengajarkan pendidikan kepada mereka peduli, saudara. Dan yang kelima, bagaimana seseorang mempunyai kesehatan rohani, yaitu adalah apakah kita sudah menyesali dosa-dosanya kita. Orang rohani yang sehat memang masih berdosa, saudara, tapi ia segera menyesali dosanya. Ketika seseorang mempunyai rohani yang sehat, kita tahu bahwa kita ini berdosa, tapi dia selalu menyesali dosa yang telah dibuatnya. Orang rohani yang sehat seperti demikian, saudara. Ada 3 langkah bagaimana kita menyesali dosa-dosanya kita, yaitu mengakui dosanya kita. Ketika kita berani mengaku sama Tuhan apa yang sudah kita buat, atau mungkin kita telah mengaku salah kepada orang yang sudah kita sakiti dan lain sebagainya, saudara. Lalu ketika sudah kita mengakui dosa atau perbuatan yang sudah kita lakukan, kita meminta ampun kepada Tuhan dan kepada orang yang kita sakiti. Bahkan ketika kita sudah mengaku, meminta ampun kepada Tuhan maupun kepada orang yang kita sakiti, kita justru mengubah perilaku yang tadinya kita tahu itu sudah salah, ya kita rubah. Kita menjadikan sebagai sehat secara rohani, saudara. Merubah perilaku kita yang berdosa tadinya menjadi perilaku yang baik. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa tanpa perubahan perilaku, penyesalan kita itu hanya omong kosong belaka. Sekali lagi saya bicarakan, saudara, tanpa perubahan perilaku, penyesalan kita hanyalah omong kosong belaka. Nah, itu dia, saudara, bagaimana kita melihat apakah hidup kita sudah sehat secara rohani apa belum. Nah, lalu mungkin kita bertanya, saudara, betul? Pasti kita bertanya, bagaimana caranya kita untuk senantiasa menjaga kesehatan rohani kita di tengah pandemik, di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kita selalu giat untuk belajar, untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi kita lupa untuk menjaga kesehatan rohani kita, bahkan sampai kita mungkin udah males untuk selalu melakukan aktivitas rohani kita. Nah, saudara, kita perlu menjaga kerohanian kita. Kenapa? Karena ketika rohani kita kuat, maka otomatis kehidupan atau sesuatu yang kita keluarkan pun akan berdampak positif. Banyak orang hari ini punya jasmaninya kuat, belum tentu ketika dia mengalami masalah yang sangat besar karena rohaninya masih kosong. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan rohani kita. Yang pertama adalah check up. Istilah check up bagi masyarakat Australia di sana, saudara, itu sangat dikenal. Kenapa? Karena mereka yang sadar akan pentingnya kesehatan.
sampai-sampai pergi ke dokter itu dengan skala. Orang-orang di sana ketika usianya 35 tahun ke bawah dianjurkan oleh pemerintah 2-3 tahun sekali untuk selalu check up. Lalu bahkan orang-orang yang usia 35 sampai 45 tahun itu orang yang nggak punya resiko apa-apa selalu butuh namanya check up. Bahkan usia 45 tahun ke atas setahun sekali pemerintah menganjurkan untuk selalu check up. Itu belum tentu dikatakan di sana saudara akan diberikan gratis kalau misalkan cuma check up doang. Nah, normal itu biasanya dibebaskan biaya lah kalau orang-orang di sana. Nah, kalau di Indonesia di tempat kita saudara kita perlu namanya check up juga kesehatannya kita. Mungkin beberapa tahun sekali kita selalu cek kesehatan kita. Mungkin ada banyak dari kita cek golongan darah cek tekanan darah tinggi atau kayak gimana, kan itu namanya check up. Pergi ke dokter untuk ngecek apakah kondisi keadaan fisik kita baik atau tidak. Nah demikian juga saudara dengan mobil. Mobil juga perlu namanya perawatan berskala. Umumnya mobil setahun sekali pergi ke bengkel untuk diperbaiki atau mungkin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau lebih sering digunakan mobil akan lebih banyak sering dipakai untuk dicek up. Remnya seperti apa, olinya diganti dan lain sebagainya, mesinnya distandarkan sebagaimana manual daripada perawatan mobil tersebut. Nah saudara, memang untuk perawatan atau check up mobil sendiri tidak gratis. Makanya banyak orang untuk menjaga mobilnya lebih baik dia merawatnya sendiri dengan sebisanya mungkin. Ketika udah tidak bisa baru di ke bengkel karena mengandung biaya. Nah saudara, ketika kita melihat hal tersebut, tubuh manusia secara jasmani perlu dicek up, mobil aja perlu dicek up, perlu dirawat. Demikian juga kehidupan rohani kita, saudara, kita juga perlu namanya dicek up kerohanian kita. Apakah kita ini dalam keadaan sehat atau tidak? Perlu selalu dicek up. Makanya kalau check up untuk kesehatan rohani padahal gratis ya saudara, bisa dilakukan kapanpun, bahkan setiap hari kita bisa check up apakah kerohanian kita baik atau tidaknya saudara. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 4 dikatakan demikian, Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui ayat ini jelas sekali saudara bahwa kita ini harus menguji, memeriksa kehidupannya kita agar kita dapat menyadari apakah hidup kita ini saudara sudah berjalan dengan sesuai dengan rule-nya, dengan aturannya atau standar atau manual daripada kesehatan rohaninya tersebut, yaitu adalah firman Tuhan. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan panduan kita, yaitu firman Tuhan. Perlu namanya kita check up terus diri kita masing-masing saudara. Banyak orang hari ini mengaku Kristen, dilahirkan di keluarga Kristen atau mungkin hidup di lingkungan Kristen sejak kecil dan tidak menyadari perlunya pemeriksaan kehidupan mereka saudara. Ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja dan membaca Alkitab tetapi tidak mau atau mampu memakai firman Tuhan untuk menguji kehidupannya. Seringkali saudara, apa yang kita baca lebih mudah dihubungkan dengan orang lain ataupun dengan keadaan dunia dibandingkan dengan diri kita sendiri saudara. Seringkali orang yang sudah lama mengenal Yesus merasa bahwa kehidupan mereka berjalan dengan baik. Sampai saatnya terjadi goncangan yang menerpa kehidupan dia, baru dia sadar bahwa sebenarnya rohani dia sedang tidak sehat, sedang tidak baik saudara. Nah, memang untuk bisa menguji atau memeriksa kesehatan kita perlu namanya kesadaran daripada kita. Ketika kita sadar akan hal tersebut, maka kita tahu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu makhluk yang lemah. Jasmani kita bisa disebabkan baik dari internal maupun eksternal, dari dalam maupun dari luar ketika kita mengalami penyakit. Demikian kerohanian kita, mungkin di dalam kita bisa mengalami penyakit, bahkan dari luar pun rohani kita pun akan bisa kena menjadikan sebuah penyakit. Nah makanya kita perlu sadar ini membawa pengaruh kerohanian kita atau tidak saudara. Nah saudara, bagaimana kita untuk selalu check up? Mintalah Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita agar menyadari pentingnya check up untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah kehidupan iman kita ini sudah baik atau belum? Bukan diceknya setahun sekali ataupun waktu Natal aja, setiap hari Minggu dicek. Enggak saudara, untuk ngecek kerohanian kita, kita bisa lakukan setiap hari. Hari demi hari kita selalu cek apakah rohani kita baik atau tidak saudara.
Karena kalau misalkan mobil aja 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, kalau rohani itu free, gratis. Yang penting adalah kita sadar akan hal tersebut, selalu check up. Hari demi hari kita harus melihat, menguji, dan menganalisa kehidupan kita sendiri saudara. Tanpa membandingkan dengan kehidupan orang lain, apakah kita berjalan di dalam terangnya Kristus sesuai dengan panduan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Apakah kita sudah sesuai dengan itu? Untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan rohani kita adalah selalu check up hari demi hari. Nah yang kedua saudara, bagaimana caranya kita untuk senantiasa menjaga kesehatan rohani? Yaitu adalah sebagaimana kita pernah mungkin mengikuti dari DK ke HB, adalah pola hidup berjemaat. Tapi hari ini kita belajar juga bagaimana pola hidup yang sehat. Seseorang yang mempunyai atau ingin berharap tubuhnya sehat pasti mempunyai pola hidup yang sehat. Demikian juga kerohanian saudara, kita perlu juga namanya mempunyai pola hidup yang sehat. Nah kalau bicara tentang jasmani saudara, seseorang pasti akan mengatur makanannya. Nah, bicara mengenai makanan di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan firman Tuhan demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau dari sudut jasmani saudara, makanan kita adalah roti. Roti memang makanan jasmani, tapi firman Tuhan saudara itu merupakan makanan rohani. Kita perlu namanya makan untuk mengisi tubuh kita, mengisi kerohanian kita, yaitu dengan caranya. Makanannya apa saudara? Yaitu melalui setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar. Itu akan mempengaruhi kesehatan rohani kita. Saya percaya walaupun kita makan firman Tuhan dengan cara online ataupun dengan ibadah kita dimanapun dengan kondisi seperti ini, saya percaya bahwa kita senantiasa akan selalu menjadikan kesehatan rohani kita selalu baik saudara. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa melakukan ibadah ini secara online ya saudara. Nah ketika semakin banyak firman Tuhan yang tertanam di dalam kehidupannya kita, maka kita pun akan menjadi sehat. Nah bukan hanya sekedar makanan saudara, sebagaimana tubuh perlu namanya minum, demikian juga kerohanian kita. Kerohanian kita juga butuh namanya minum. Kalau tubuh kekurangan air atau kekurangan cairan, maka akan dehidrasi ya saudara. Nah otak kita pun akan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak berfungsi dengan baik. Demikian juga kerohanian kita, ketika rohani kita dehidrasi, ketika rohani kita kering, maka dia nggak akan bisa berjalan dengan baik. Iman kita akan selalu mundur, kendor, bahkan sampai bisa sampai dengan meninggal, saudara, mati ya. Makanya 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan demikian. 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, kita semua diberi minum oleh satu roh, yaitu Roh Kudus dan Roh Allah saudara. Perlu Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita masukkan dalam hati dan supaya bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Ketika kita mengisi dengan firman Tuhan makanan kerohanian kita dan lalu memberikan minuman melalui Roh Kudus yang mampu membimbing kita melancarkan setiap makanan yang ada untuk membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak benar, itu perlu namanya Roh Kudus saudara. Nah Roh Kudus ini mampu membedakan mana yang murni untuk kita telan dan yang sehat yang tidak bisa, yang harusnya tidak kita telan. Itulah Roh Kudus saudara. Bukan hanya sekedar makanan dan minuman, sebagaimana pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat rohani adalah kita juga butuh namanya oksigen atau butuh namanya nafas. Kalau kita pernah sering dengar nafas orang percaya adalah berdoa. Demikian juga kerohanian kita selalu harus namanya berdoa untuk menjaga kesehatan kerohaniannya kita saudara. Kalau orang masih bisa diberi nafas, itu tandanya dia masih bisa hidup jasmaninya. Kalau nafasnya bahkan berhenti, bahkan sulit untuk bernafas, bahkan diberi alat bantu, yaitu namanya ventilator, dan kemudian dia tidak bisa bernafas, dianggapnya sudah mati. Demikian juga kerohaniannya kita saudara. Kerohanian kita perlu namanya nafas itu sendiri. Nah roh kita juga perlu bernafas agar iman kita ini tidak mati saudara. Kita sering dengar ya orang percaya tuh memang doanya
adalah nafas orang percaya. Kita berdoa karena ada iman yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang bisa kita percaya, yang kita imani. Kalau kita tidak berdoa, maka itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak banyak berdoa, maka nafas kita tidak percaya bahwa itu Tuhan adalah sebagai sosok daripada apa yang kita imani. Nah, bukan hanya sekedar makan, minum, dan bernafas, saudara, pola hidup yang sehat, mengatur ritme yang baik, kita juga perlu namanya melatih tubuh. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8 dikatakan, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah saudara, latihan badani ini terbatas ya gunanya. Tapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, latihan badani ini terbatas, tapi latihan ibadah itu berguna untuk segala hal. Nah saudara, Rasul Paulus menuliskan ayat tersebut dalam surat-surat yang lain. Seringkali dia menggambarkan bagaimana mengiringi seseorang kepada Tuhan dengan menggunakan ilustrasi seorang atlet. Seorang atlet dilatih terus-menerus untuk selalu berjuang, untuk selalu melatih dirinya sampai dengan akhir garis pertandingan tersebut. Demikian juga kerohanian kita ketika Rasul Paulus mengatakan demikian, ketika kita mempunyai iman yang kita percaya sebagaimana kita percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan maka kita perlu namanya menjaga, melatih tubuh kita terus-menerus sampai dengan finish akhir dari kehidupannya kita. Sampai garis akhir kehidupannya kita perlu namanya latihan terus-menerus, saudara. Sebagai seorang pejuang, memang seperti itulah seorang atlet berlatih, saudara, untuk mencapai hasil yang terbaik. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya harus berlatih terus-menerus beribadah. Kenapa? Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, yang menghasilkan hasil yang terbaik. Melalui ilustrasi tersebut kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada setiap daripada kita, ada pertandingan jauh yang lebih penting daripada sekedar pertandingan atlet itu, tapi yaitu pertandingan kehidupan iman kita, saudara. Kita harus terus melatih iman kita untuk selalu kuat sampai dengan akhir garis kehidupannya kita, saudara. Nah, makanya dikatakan harus ada latihan badani. Kita jalani terus-menerus. Rasul Paulus menyamakan ibadah dengan istilah berlatih, saudara. Kenapa? Karena pemahaman bahwa pertumbuhan rohani tidak bisa dicapai dalam waktu semalam. Ketika kita ingin mencapai sewaktunya semalam, nggak bisa. Itu harus terus-menerus latihan itu. Hari demi hari, bahkan motivasi yang benar lepas hari lepas hari, saudara. Nah itu, marilah umat Tuhan, mari banyaklah mengatur pola hidup yang sehat agar rohani saudara tetap sehat. Tubuh Anda, makanan, minuman, dan makan nafas yang kita diberi oleh Tuhan. Nah, poin yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan rohani kita adalah disiplin rohani. Disiplin rohani adalah sarana-sarana yang ditetapkan Tuhan yang akan menolong kita untuk semakin dekat dengannya, mengalaminya, bahkan diubahkan menjadi serupa dengannya. Ada dua bagian, saudara, bagaimana kita melakukan disiplin secara rohani bersifat pribadi, yaitu saat teduh, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, bahkan berpuasa, berdoa kepada Tuhan, menulis jurnal dan lain sebagainya. Itu bersifat daripada pribadi. Ada juga yang bersifat kelompok, yaitu meliputi kebaktian, perjamuan kudus, datang kesan. Itu merupakan disiplin rohani secara kelompok maupun secara pribadi. Nah saudara, di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan disiplin rohani, yaitu adalah Daniel. Daniel di tengah kesibukannya sebagai penasehat raja, dia memiliki disiplin yang tinggi, saudara, untuk manusia rohani yang dia sedang bangun. 3 kali sehari dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan Daud sang raja yang pagi-pagi selalu berdoa kepada Tuhan sebelum matahari terbit, dan di tengah malam dia selalu bersekutu dengan Tuhan dalam nyanyian dan bermazmur, saudara. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri pagi-pagi benar suka menyendiri untuk berdoa. Nah saudara, maka penting bagi kita untuk jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, disiplinlah rohani. Lalu di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kita perlu namanya disiplin dalam membangun rohaninya kita, agar semakin disiplinnya kita maka semakin sehatlah kerohaniannya kita. Amin saudara. Saya percaya setiap dari kita mempunyai 3 prinsip ini untuk membangun kerohanian yang sehat saudara. Bicara mengenai doa, saya mau katakan saudara, dan hubungan pribadi dengan kita dengan Tuhan, bukan masalah berapa lama engkau berdoa, bukan berapa lama engkau bersekutu dengan Tuhan, tapi masalahnya komitmen daripada itu sendiri. Jadi ketika kita melihat bahwa aduh saya lama nih doanya, enggak saudara. Yang paling penting bukan berapa lama, bukan berapa cepat, tapi masalahnya komitmen kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang membangun kita untuk menjadi sehat secara rohani. Maka 3 hal ini penting untuk kita belajar saudara. Yang pertama harus check up kerohanian kita. Lalu yang kedua pola hidup yang sehat untuk membangun kerohanian. Serta yang ketiga adalah disiplin rohani. Saya akan menutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar bagaimana menjaga kesehatan rohani kami. Bukan kami sekedar memelihara tubuh kami, bukan hanya sekedar kami memelihara barang-barang atau titipan daripada-Mu. Kiranya kami juga senantiasa menjaga kerohanian kami agar tetap sehat melalui check up diri kami masing-masing Bapa. Bahkan kami belajar untuk mengatur pola hidup yang sehat sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami, membawa kami mengatur pola hidup yang benar, makan, minum, dan bernafas, bahkan melatih tubuh kami senantiasa terus-menerus, bahkan menjadi pribadi yang mempunyai disiplin rohani yang baik. Sehingga hamba-Mu percaya Bapa kepada setiap daripada pagi hari ini, baik daripada jemaat-Mu maupun hamba secara pribadi, belajar untuk sama-sama bertumbuh, bahkan menjaga kesehatan rohani kami. Ketika badai menerpa dalam kehidupan kami, kami mempunyai kesehatan yang kuat. Bahkan kesehatan rohani yang kami pegang ini bisa berdampak bagi kehidupan kami masing-masing. Mungkin hari ini kami sedang mengalami kesehatan rohani yang kurang baik, tapi kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyentuh setiap daripada mereka, pulihkan kerohanian mereka, bangun kerohanian mereka sehingga mereka senantiasa berharap kepada Engkau, membangun hubungan intim dengan Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa selalu sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada sukacita akan daripada kesehatan rohani tersebut. Hamba berdoa untuk setiap daripada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya setiap dari kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang saudara perlu perhatikan. Yang pertama, saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama mengikuti doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB atau dengan tanda kutip jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara, saya ajak untuk sama-sama kita bersatu berdoa untuk sama-sama bersyafaat bersama untuk bagi bangsa dan pergumulan daripada setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan yang kedua, saudara, saya mengajak setiap daripada kita ikuti kesan kelompok saling memperhatikan untuk sama-sama selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan saudara, saya mengajak setiap dari kita yang mempunyai anak, dorong anak-anak saudara untuk selalu mengikuti Fun Kids secara online. Karena saya percaya anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan dia menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dan bagi Bapak dan Ibu yang hendak mengembalikan persembahan untuk mensupport kegiatan daripada pelayanan di Gereja GKPB Kristen Perjanjian Baru MDC Garut, terus dengan cara ada 2 hal yang saudara bisa melakukan via transfer maupun datang ke gereja di kantor-kantor di jam-jam kantor tertentu. Bisa langsung menghubungi nomor yang ada saudara. Saya juga menyambut kepada setiap dari saudara yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online secara perdana ataupun sudah beberapa kali. Saya ucapkan welcome home. Anda bukan orang asing melainkan satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami mendapatkan sesuatu yang kami percaya bisa menjadikan kekuatan di dalam kehidupannya kami. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin di tengah pergumulan yang mereka hadapi, permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan pada pagi hari ini mereka mengalami mukjizat, lawatan, pemulihan bagi-Mu Bapa. Sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang baru pada pagi hari ini, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Masalah apapun bisa Engkau selesaikan. Ikut terserta Tuhan dalam setiap pergumulan jemaat apapun, ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah sakit penyakit, semuanya Tuhan kami serahkan pergumulan jemaat ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa hari-hari ini yang mungkin sedang kurang baik. Tapi kami percaya ada penyertaan daripadamu, pelindungan daripadamu, ada pemulihan daripadamu sehingga bangsa ini semakin hari semakin dipulihkan dan semakin hari semakin baik Bapa, di tengah kondisi ekonomi, di tengah kondisi politik, di tengah kondisi masyarakat yang hari-hari ini mungkin tidak kurang baik. Tapi kami percaya ada satu harapan yang luar biasa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk keadaan gereja kami yang kurang lebih sebentar lagi bulan depan akan merayakan ulang tahun. Ada pernyataan khusus bagi gereja ini, Engkau yang lindungi gereja ini, Engkau yang jaga gereja ini. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan atau apapun yang digumulkan daripada gereja ini, Engkau ikut serta Bapa. Kami tahu Tuhan kami mempunyai kerinduan memiliki gedung secara pribadi, gedung secara permanen, baik itu untuk gedung untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya pergumulan ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang punya rencana bagi setiap rencana pergumulan kehidupan daripada gereja ini Bapa. Kami menyerahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah siap menerima berkat daripada Tuhan katakan amin.